Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ditama Ramadhani dengan NIM 18315000093, mata kuliah Metode Penelitian kelompok EC dengan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Di video 2 ini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara penyusunan karya ilmiah yang akan ditemani oleh saudari saya, Nilam Aditya Ramadhani. Skripsi, yaitu karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S2 sehingga memperoleh gelar magister atau master, sedangkan disertai dengan jenjang S3. Adapun karakteristik dari skripsi, yaitu yang pertama, karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Yang kedua, studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Yang ketiga, temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan peneliti lain atau suatu temuan baru. Yang keempat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan, hasil penelitian untuk skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh suatu komisi pembimbing yang terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknis. Dan yang kelima, proposal penelitian untuk skripsi perlu disampaikan secara jelas, minimal berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, serta daftar pustaka. Untuk membantu kelancaran penelitian, dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Proposal penelitian. Untuk menentukan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa mulai penelitiannya sesudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Apa saja susunan dan cakupan isi proposal? Yang pertama ada pembagian pembuka, yaitu ada lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Kemudian yang kedua ada bagian isi, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, bab 3 metode penelitian, bab 4 rencana sistematika penulisan, bab 5 rencana pelaksanaan atau sebagai pelengkap jika diperlukan. Dalam pendahuluan ada latar belakang, perumusan masalah, di mana perumusan masalah itu mengidentifikasikan masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Di bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Itu berisi tinjauan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Di bab 5, rencana pelaksanaan itu, jika diperlukan, ada jadwal pelaksanaan dan biaya penelitian. Dan yang ketiga, itu ada bagian penutup, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Susunan dan cakupan isi skripsi. Di bagian pembuka yaitu ada halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan atau abstraksi, lembar keaslian skripsi, lembar ungkapan bijak atau moto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada. Di bagian isi ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang, pemilihan masalah. Sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Yang kedua, ada perumusan masalah. Uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya.
jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian. Uraian apa yang akan dilakukan atau diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Lalu kegunaan penelitian. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misalnya untuk perkembangan teori dan penerapannya, pembuat kebijakan, atau untuk institusi tertentu. Bagian isi pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di situ ada tinjauan teori-teori, yaitu di mana uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori dan konsep jika ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Kemudian, di bagian penelitian terdahulu harus dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama atau yang relevan saja. Kemudian, pada bagian kerangka pemikiran, disusun relevan dengan identifikasi masalah. Dapat disajikan dalam bentuk flow chart atau model verbal, matematika atau statistiknya mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas beserta pemecahan masalahnya dan atau keterkaitan dari semua tujuan penelitian sehingga memudahkan menyusun metode penelitian. Kemudian untuk bagian hipotesis, yaitu di mana uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Isi metode penelitian. Pada bagian bab 3 metode penelitian. Uraian tahapan penelitian atau research design untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa subbab tentang jenis penelitiannya, misalnya bahan atau sumber data atau lokasi dan waktu penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data, instrumen pengukuran data, dan metode analisis. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subbab-subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajian hasil dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya, supaya mudah diinterpretasikan dalam pembahasan. Interpretasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif, serta dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Kemudian saran. Saran berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian pada bagian penutup di bab 5 yaitu daftar pustaka. Semua sumber kepustakaan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada bab 6, bab lampiran jika ada, yaitu untuk menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi, dapat berupa tabel, gambar, ataupun penjelasan verbal. Sebagaimana dinyatakan di awal bab ini, bahwa skripsi, tesis, atau disertasi merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakannya juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasanya disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.